Welcome to channel Halim Ong Review. Kali ini saya akan membahas upgrade untuk iOS 13.5 terbaru yang sudah launching beberapa hari yang lalu. Apa saja fitur baru yang hadir dan apa saja perbaikan bug yang telah diperbaiki oleh Apple dari iOS terbaru ini. Oke, untuk itu kita langsung saja melihat iOS sekarang ini. Apple iPhone 11 Pro softwarenya masih 13.4.1 dengan modem firmware 1.0528. Nah, saya akan cek software update-nya. Ya, iOS 13.5 sebesar 420.5 MB. Untuk iPhone lain mungkin upgrade-annya ini akan berbeda size-nya, tergantung device-nya dan software terakhirnya. Software ini terakhir kan di 13.4.1. Ada satu hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan upgrade adalah kita harus perhatikan kapasitas baterai kita. Usahakan semua baterai sebelum upgrade itu 100% full atau dalam kondisi dicas supaya menghindari terjadi masalah pada saat upgrade. Kita bisa lihat di sini iOS 13.5 speed up access to passcode field. Di sini diterangin beberapa fitur dan perbaikan yang terjadi di iOS 13.5, yaitu sekilas adalah perbaikan device ID dan penambahan support COVID-19. Oke, kita bisa lihat di sini dan more. Nah, di sini terlihat apa saja Face ID passcode, perbaikan device time, ada penambahan fitur emergency service. Oke, kita langsung lanjut update, download, and install, masukkan passcode. Ya, kita akan tunggu proses update-nya berapa lama tergantung koneksi kecepatan WiFi internet di tempat kita. Kita tunggu prosesnya ya. Di sini tertera update-nya sekitar 20 menit. A few moments later. Oke, software udah downloaded. Ini udah download, kita tinggal install. Sekarang proses verifying update. Oke, tunggu beberapa saat. Ya, ini proses update-nya. Kita menunggu lagi. Setelah tadi proses seperti ini selesai, dia restart lagi, proses lagi. Kedua kali. Tapi ini lebih cepat. 2 hours later. Ya, selesai. Di sini tertulis your iPhone has been updated to iOS 13.5. Jadi selesai begini, dia akan minta passcode lagi. Oke. Sekarang kita akan cek di general about. Kita lihat di sini software versi 13.5. Dia ada tipe firmware-nya 17F75. Oke, 17F75. 13.5. Oke, dengan modem firmware 1.06.00. Oke, ini udah terupdate ke iOS 13.5. Oke, kita akan lihat baterainya, mengenai baterainya, baterai health-nya. Apakah ada perubahan? Tadi di posisi sebelum update itu ada baterai health-nya di 95%. Ya, ini tetap di 95%. Karena di beberapa reviewer katanya terjadi penurunan maksimum kapasitinya dari 96% setelah diupdate menjadi 92%. Tapi ternyata di iPhone 11 Pro saya tidak terjadi hal tersebut. Maksimum baterai health-nya masih tetap 95%. Oke. Sekarang kita akan bahas mengenai isu apa saja yang telah diperbaiki di iOS terbaru ini. Yang pertama adalah isu blank screen pada saat kita streaming di web browser Safari. Itu blank streaming di Safari di beberapa address website streaming terjadi blank screen. Tentunya ini sudah diperbaiki di iOS 13.5. Isu kedua adalah isu sharing file, terutama yang menggunakan AirDrop. Kadang-kadang di iOS 13.41 itu sering kadang-kadang bisa putus. Tapi di software update terbaru ini sudah lebih baik. Ya, sudah diperbaiki di iOS 13.5 ini. Isu yang ketiga yang terjadi di iOS 13.41 terdahulu adalah isu tentang Bluetooth atau Wi-Fi yang putus. Tadi waktu pada saat kita update ini terjadi putus juga Wi-Fi-nya. Nah, di iOS 13.5 hal tersebut telah diperbaiki. Keempat adalah isu panas pada saat cas di iOS sebelumnya. Katanya di iOS yang 13.5 ini sudah diperbaiki juga, tapi hal tersebut kita belum bisa tes karena ini baru kita selesai update. Tadi baterai saya sebelum update itu ada full, baru habis dicas 100%, setelah update tinggal 97%. Kita belum tahu performa baterai, apakah
baterainya akan lebih awet dibanding iOS sebelumnya. Jika ada teman-teman yang tahu, boleh komen di komen komentar. Oke, itu beberapa isu yang telah diperbaiki di iOS 13.5. Mengenai performa, tentunya terjadi peningkatan. Menurut Apple, bahwa terjadi peningkatan multitasking yang lebih cepat di iOS terbaru ini. Kalau saya lihat, ini memang lebih cepat. Kalau saya perhatikan, ini sepertinya lebih cepat. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, silahkan komen di kolom komentar. Mengenai isu VPN, di iOS sebelumnya katanya bisa terjadi kebocoran data. Tetapi di iOS 13.5 ini sepertinya hal tersebut belum diperbaiki. Jadi untuk itu teman-teman harus perhatikan bagi yang memakai VPN untuk browsing, terutama yang harus login mungkin seperti internet banking dan lain-lain segalanya, agar diperhatikan hal tersebut. Ya, tadi beberapa isu tersebut. Kita akan coba lagi mengenai feature apa saja yang diimprove di iOS terbaru ini di 13.5. Satu adalah mengenai Face ID. Tadi kita udah coba dengan iOS yang sebelumnya di sini, dan kita akan lihat bagaimana Face ID di iOS 13.5. Apakah lebih baik ya? Kalau Face ID sepertinya tidak ada perubahan, tetapi kalau kita pakai masker, kita akan lihat perbedaannya. Ini tadi tidak pakai masker, sekarang saya pakai masker. Ya. Ya. Oke, dia lebih cepat, langsung swipe to unlock, ya kan? Di sini improve dari unlock Face ID. Bila kita memakai masker, dia lebih cepat. Nah, kita akan lihat feature apa saja. Pertama, di aplikasi musik, kita sekarang bisa share musik yang kita dengar ke media sosial, seperti Facebook maupun di Instagram. Saya kasih contoh, di iOS terbaru ini, umpamanya, kita bisa share. Di sini, share. Nah, bawa ke ini kita share, ya, create story, open. Nah, kita bisa share album atau lagu yang sedang kita dengar, story dari Instagram kita maupun ke Facebook. Kita bisa nambahin. Ya, saya bisa share ke story. Oke, sekarang feature berikutnya adalah FaceTime. Kita akan buka FaceTime. Kita masuk ke setting, cari FaceTime. Di sini ada benar speaking. Jadi pada saat kita grup call di FaceTime, orang yang lagi berbicara dengan kita mukanya akan membesar sendiri. Jadi kita bisa tahu yang lagi berbicara itu siapa gitu. Nah, feature ini baru ada di iOS 13.5. Feature berikutnya adalah Heart Medical ID. Setting lagi. Masuk setting, kita ke privasi, pilih Heart. Di sini ada keluar COVID-19 Exposure Logging. Tapi ini feature baru yang telah ditambahin Apple karena wabah COVID-19 ini. Ini tentunya ada suatu feature yang bagus untuk kita bisa mengetahui dari sekitar kita apakah ada orang yang terpapar COVID-19. Tapi sayangnya feature ini belum bisa aktif di negara kita. Jadi di sini tuh not available in your region. Jadi ini belum bisa diaktifkan, ya. Terus mengenai Heart ID ini kita bisa share data medikal kita. Untuk ketahanan baterai katanya ada improve. Tentunya ini butuh pengetesan beberapa hari. Ya, teman-teman yang telah duluan memakai iOS 13.5 ini mungkin bisa memberikan komentar di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi. Nah, feature berikutnya itu Apple Watch. Di Apple Watch di sini ada tersedia versi yang baru, ya. Ada, tentunya kita harus update dulu Apple Watch kita ke versi yang terbaru, adalah versi 6.2.5, agar kita bisa menggunakan atau mendapatkan face watch yang baru. Oke, demikian sedikit tutorial maupun review dari iOS terbaru 13.5. Bila teman-teman ada masukan, kita bisa diskusikan. Silakan komen di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar. Atau teman-teman ada permasalahan mengenai upgrade iOS terbaru ini, silakan juga komen di komen komentar. Demikian video kali ini. Bila teman-teman semua menyukai video ini, silakan like. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan komen. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi bila ada update video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di review kami berikutnya.